Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Meneruskan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin fi hadi sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa sayyidul ghurril muhajjalin salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala kulli man ittaba'ahu ila yaumiddin. Man yaqra? Fadhal. ومستأذن ولا يقرأ. تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولإسلامنا وللحاضرين أجمعين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم. نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بدعا رات وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو قريبات وهو ينتظر أولادها فوزى بدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم غنائمة مفعول. فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا صح. إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلة لك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم بأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. نعم. قال الإمام أبو زكريا يحيى ابن الشرف محي الدين An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Al-khamisu utawi hadis ingkang nomor gangsal. Artinya dari bab An Abi Hurairah radhiyallahu taala an, saking sahabat Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani radhiyallahu taala an. Qal panjenenganipun dawuh Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeung Nabi dawuh. Isine dawuh. Ghaza wus budal perang sapa nabiyun seorang nabi minal anbiya saking para nabine Allah. Shalawatullahi wassalamu alaihim. Muga shalawat lan salam saking Allah taala kalebir kangge mereka. Faqala mengko dawuh sapa nabi kala wau membriefing kepada pasukan yang akan diberangkatkan. Dan ini penting agar sejalan
agar seia, agar sekata, agar sekomando, dikompakkan terlebih dahulu. Demikian juga semua perjalanan yang membutuhkan kebersamaan. Ditunjuk siapa pemimpinnya, gimana aturan perjalanannya, begitu dan seterusnya. Faqala mongko piyambake dawuh li qaumihi dumateng qaumipun. La yatba'uni. La yatba'uni ora pareng mengikuti aku. Sapa rajulun wong lanang. Karena memang secara asal perang itu kaum laki-laki. Mereka lah ahli berperang. Mereka lah yang hadir dan turun di medan laga. Malaka sing duweni bid'a imra'atin farjini wong wadon. Maknanya adalah ia sudah menikah. Ya, kenapa dikatakan malaka bid'a imra'atin? Karena pernikahan itu apabila sah, maka di antara efeknya adalah tamliku manfaatil bud'i qasdan. Sang suami memiliki hak kemanfaatan farji secara sengaja. Makanya dalam mendefinisikan tentang nikah, di antara fuqaha yang mendefinisikan bahwa nikah adalah aqdun yuqsadu bihi tamliku manfaatil bud'i qasdan. Nikah adalah akad. Akad adalah ijab dan qabul. Yuqsadu sing kamaksud bihi kanthi akad nikah kala wau tamlik malaka yumaliku tamlikan. Weweh kepemilikan manfaat. Bukan kepemilikan benda ya, tapi kepemilikan manfaat. Bab kuwi duduk tamu, ning kamu berhak memanfaatkan. Cara memanfaatkan itu lain dengan cara memanfaatkan barang yang lain. Kita ulang. Aqdun yuqsadu bihi tamliku manfaatil bud'i qasdan. Nah, maknanya dengan ketika sudah terjadi ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini atau akad nikah itu termasuk akad lazim. Demikian juga akad jual beli itu akad lazim. Apa maknanya akad lazim? Kalau sudah terjadi al-muta'ati la yamliku raf'ah. Yang bertransaksi tidak bisa memiliki hak untuk mengangkatnya, nggak bisa. Sik Kang, aku punya uang bojoku ora patek genah. Ra sida ya rabine ndak oleh ngono iki. Ketika sudah terpenuhi syarat-syarat dan rukun, maka pernikahan itu sah. Ketika sah, dia tidak punya hak untuk bil rasido. Dol tinuku ya ngono. Zaman cilik kan ngono to. Bil rasido ya Kang ya ora oleh. Ya, demikian. Saya ulang. Di antara apa yang disampaikan oleh Nabi tersebut sebagai panglima perang adalah tidak boleh menyertaiku, ikut berperang denganku siapa? Seorang lelaki yang sudah menikah. Dengan nikah akhirnya dia memiliki farji yang halal. Manfaatnya maksudnya. Ya. Wa huwa lan piyambake yuridu ngarepaken ayyabniya biha, bina dengan istrinya. Bina itu bermalam pertama. Walamma yabni biha, ning nyatane sampai detik ini hurung bina. Kenapa? Kengko budal perang, pikirannya reno-reno. Perang itu harus konsentrasi. Perang itu harus fokus. Perang itu tidak boleh orang yang sedang pikirannya kalut ikut perang. Apalagi kalutnya adalah mendambakan, menantikan, memimpikan. Ya, sesuatu yang diidam-idamkan selama ini. Ya, pemuda sing diidam-idamkan apa Pak Bakris? Ya pahamlah. Maka yang seperti ini tidak boleh ikut perang. Di sini beri faedah kepada kita
bahwa wong Jawa iku sak penak-penake wong Jawa. Rabi saiki engko bengi langsung iki le kamare sampean iki. Wis nggawa budal rabi ya budal sak nggawa sembarang-barange. Jenengan ngoten Pak nggih. Nah, iya ta. Omong budal sesuk, yang kedua kira-kira ya nggih nah. Sing ketiga ya nggih nah. Apakah itu wajib? Tidak wajib. Ya. Artinya boleh seorang wali demikian juga seorang wanita tidak siap untuk berbulan madu di malam pertama. Tunggu dulu, tunggu berapa? Ya, misalkan tunggu 5 tahun. Nah, aku ngenteni 5 tahun dong mundur alon-alon toh. Ya. Demikian. Tidak harus untuk langsung diserahkan si istri itu. Misalkan si istrinya masih terlalu kecil. Misalkan umur 6 tahun dinikahkan. Boleh. Sayyidah Aisyah dinikahkan umur 6 atau 7 tahun. Kapan diserahkan kepada Rasulullah? Umur 9 tahun. Ketika anak itu sakit, ketika anak itu kecil, sangat kecil sekali, tidak harus diserahkan. Diserahkan ketika sudah yatahammalul wata', memungkinkan untuk dijimai. Atau ia sedang sakit, ditunggu sampai sembuhnya. Begitu dan seterusnya. Nah, orang yang semacam ini yang sedang menunggu sesuatu yang halal, maka ia tidak boleh ikut berperang. Kenapa? Tidak akan fokus nantinya. Ustaz, tolong ke sini. Antum. Ya, depan sendiri sini. Penyakitnya manusia itu manusia. Baik. Nah, dekat Ustaz sini ya. Barakallah. Wala lan ora pareng ahadun seseorang bana buyutan sing bangun omah lam yarfa sukufaha durung masang empyake wis diempyaki karek nggendengi wong ini ora oleh melu perang. Kira-kira apa yang akan terjadi? Lagu sanue budal perang wayah babat pikirane gendeng kurung tak pasang sing ning omah mengkudanan apa ora. Ya, walalan oroga ahadun seseorang istara sing tuku ghanaman wedhus apa meneh wedhuse PE peranakane Itawa nyongote tenanan babone gek tas dikawine wis entot-entot ngenteni mak ceprot. Ya, istara ghanaman dheweke tuku wedhus au utawa khalifatin tuku babon unta sing wis entot-entot. Paham entot-entot nggih? Kantun mak ceprote. Ya. Wa huwa lan piyambak iku yang tadziru ngenteni auladaha laire si jabang bayi unta, laire si jabang bayi wedhus. Lek jabang bayi wedhus lo ngerti jenenge cemple. Lek jabang bayi unta lurung tau ngingu unta dadi raruh jenenge. Ya wis anak unta ngono ae. Ya. Jadi 3 manusia itu tidak boleh untuk ikut perang. Saya ingin bertanya, wedhus ngenteni laire ora oleh budal perang. Lek ninggal bojo sing ngenteni laire oleh ditinggal budal mboten. Hawa wedhus e kon ngenteni. Apa meneh? Nyanti to wong iki. Wedhus e kon ngenteni, apa meneh? Bojo. Paham nggih? Ayo. Artinya bojone wis arep nglairne aja ditinggal lunga. Entenono sampai lahir mak ceprot lanang wae wedok baru budal dangang. Begitu dan seterusnya. Ya. Jadi kita ulang 3 manusia yang tersibukkan pikirannya dengan urusan yang tidak mungkin diduakan tidak boleh ikut perang. 1 sudah nikah, tinggal dukhul, tinggal malam pertama ngenteni urung padahal dia bangga ngenteni ndak oleh ikut perang. Yang kedua bangun omah karek masang gentengi. Masya Allah
Mung tak takokne ae. Lah kok urung dipasang gentenge? Ya ora oleh melu. Ora oleh melu jihad. Sing ketiga apa? Duwe wedhus, duwe sapi. Ngenteni mak ceprote ya ndak boleh ikut berperang. Kita sampaikan lebih lagi siapa? Wong sing duwe bojo, bojone meh nglairne wis hari hanya HPL, hari perkiraan lahir, maka semacam ini tidak boleh ditinggal pergi. Wallahu taala alam. Boleh ditinggal pergi tapi nggawa HP. Nah, piye Dik? Uyak-uyak. Tenanan mau urung, kita urung patek nemen. Ya wis tak budal. Kula nantos ngalami. Arepe budal ning Malang, kajian teng Malang. Teko Malang mboten patek krasa. Terus bablas teng Sidoarjo. Ngisi teng Sidoarjo. Wonten Sidoarjo rada krasa tapi men ilang. Ya wis lek ngono tak bablas ning Al-Furqon. Tak tinggal ning Al-Furqon sik. Nginep teng Al-Furqon. Tengah-tengah kula telepon, esuk niku kula telepon. Piye Dik? Lek iya budal mulai iki, ora usah mulang, pun jenengan mulang mawon. Sampai sore iki arep mlebu televisi iki. Iki piye? Pun zaman mulang mawon. Sampai jam 5 sore baru pulang. Ya wis panggah krasa tapi mek gur uyek-uyek biasa. Istilahnya kontraksi semu ngoten nggih. Jarine Bu Bedan. Bedane ya aku dhewe dadi ya mek gur tak omongi ngono. Alhamdulillah jenenge Jabang Bayi niku ngenteni tekane bapake baru sesuk lahir. Alhamdulillah. Barakallahu lana wa li ahlina jami'an. Amin. Fa ghaza mongko budal perang. Fadana mongko piyambake sampun cedhak minal qaryati saking kampung ingkang badhe dipun serang. Nggih. Fadana mongko cedhek aminal qaryati saking kampung kala wau salat al-asri waktu salat asar au utawa qariban min dalik cedhek saking salat asar. Faqala mongko piyambake dawuh lis syamsi marang srengenge. Innaki he srengenge sampean makmuratun diperintah supaya budal ngulon. Nggih mboten? Srengenge itu diperintah supaya budal ngulon. Ora enek kok judule kok srengenge budale ngetan. Kapan dia berangkat ngetan? Ketika di akhir zaman. Innaki sak temene sliramu he srengenge makmuratun kaperintah. Ya, wa ana lan aku iku makmurun yo diperintah. Allahumma duh Allah. Bisa mungkin jenengan tahan srengenge. Alaina kangge kita fahubisat monggo dipun tahan srengenge. Dadi srengenge niku parkir ning dhuwur mandek ora sida budal dhisik. Nggih. Hatta sainggane fataha Allah taala paring kemenangan nggih alaihi ngatasi nabi kala wau. Nggih, demikianlah ketika seorang itu meminta kepada Allah Ta'ala yang sejujurnya ya, dan ia diperintahkan oleh Allah Ta'ala, maka ia minta sesuatu walaupun jarine wong mustahil. Kangge Allah ora enek sing mustahil, karena Allah Ta'ala yang menjalankan matahari, yang menjalankan rembulan. Ketika Allah Ta'ala menghendaki untuk menghentikan, maka terhenti dia. Wallahu ta'ala alam. Fajama'a mongko piyambake ngempalaken al-ghanaim, ketika sudah pernah menang maka ghanimah dikumpulkan. Apa itu ghanimah? Apa itu fai? Apa itu jizyah? Ini harus dibedakan. Satu, ghanimah adalah harta yang diambil dari orang kafir qahron. Apa itu qahron? Bil qital. Apa itu qahran? Bil qital. Harta yang diambil dari orang kafir melalui pertempuran. Kemudian yang kedua, harta fai. Apa itu harta fai?
harta yang diambil dari orang kafir afwan. Apa itu afwan? Bila kitalin. Mulane wong Jawa niki nggih, kula kok curiga. Lek wong Jawa niku bahasane asline bahasa Arab. Wong Jawa enek kita peke ya. Diambil dari harta tanpa usaha, tanpa berebut, tanpa ganti, kuwi jenenge harta pek. Tak peke. Paham ya? Itu nama harta fai. Harta yang diambil dari orang kafir melalui loh, kemana sampean? Melalui apa, Dek? Melalui apa? Tanpa melalui peperangan. Kok pertanyaannya melalui? Yo sing takon yo sak siri sing takon to ya. Baru jawaban harus diklasifikasi. Jadi kita ulang, itu yang kedua. Yang ketiga, jizyah. Harta yang diambil dari orang kafir sebagai ganti, ya, keamanan yang diberikan oleh kaum muslimin, ya, tinggal di negeri kaum muslimin dan tetap di atas agama mereka. Itulah jizyah. Harta yang diambil dari orang kafir, imbalannya apa? Mereka diberi keamanan. Mereka dijamin amannya, tetap hidup di negeri kaum muslimin dan tidak harus masuk Islam, tapi harus bayar jizyah. Dan ingat, jizyah tersebut dalam membayar jizyah tidak boleh diwakilkan. Mereka harus membayar dengan tangannya sendiri. Allah berfirman, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Hatta sehingga yu'tul jizyata, mereka memberi harta jizyah an yadin secara kontan dari tangan, tidak boleh transfer. Wa hum saghirun, dan mereka dalam keadaan rendah, tidak boleh menitipkan kepada anak buahnya yang muslim, karena mungkin dia seorang pemimpin perusahaan dan mempunyai anak buah muslim. Karena bayarno jizyahku tidak akan diterima. Kenapa? Maksudnya tidak tercapai. Apa maksudnya? Wahum saghirun. Wawu di sini adalah hal. Wa kana halu daf'ihim lil jizyah saghirin. Ini yang ketiga. Yang keempat, kharaj. Kharaj adalah harta yang diambil dari orang kafir, ya, karena mereka ditugasi untuk mengurus harta kaum muslimin. Artinya bagian hasil tersebut yang dikeluarkan dari bumi kaum muslimin, itulah namanya kharaj. Dan ini adalah untuk negeri Khaybar. Khaybar setelah ditundukkan oleh Rasulullah SAW, negerinya menjadi negeri Islam, milik kaum muslimin. Karena kaum muslimin tidak ahli di bidang pertanian, perkebunan maksudnya, kurma, maka diserahkan kepada mereka. Mereka yang ngurus. Setelah itu hasilnya mereka mendapatkan bagian dan diberikan kepada kaum muslimin sisa setelah bagian mereka sebagai penggarap diberikan. Nah, harta itu yang terambil dari situ namanya kharaj. Harta yang dikeluarkan dari bumi kaum muslimin yang digarap oleh orang kafir. Wallahu ta'ala a'lam. Kita teruskan. Adapun ghanimah tadi apa? Harta yang didapatkan dari orang kafir melalui proses peperangan, sehingga ada kalimat kohron. Kohron itu dengan paksa. Adapun fai adalah afwan. Ketika mereka mau diserang, mereka tinggalkan, ya, tinggal gelanggang colong, pelayu, menyerahkan diri, maka itulah namanya harta fai. Kita teruskan. Adapun perbedaan dari keduanya itu dalam masalah alokasi. Adapun ghanimah dibagi, untuk kaum muslimin, ya. Adapun ghanimah untuk kaum muslimin dibagi untuk muqatilin. Ya, muqatilin itu siapa? Pasukan. Yang berkuda mendapatkan 3 bagian. Pasukan berkuda mendapatkan 3 bagian.
pasukan pejalan kaki atau infantry, mereka mendapatkan satu bagian. Loh kok penak mensing duwe jaran? No. Karena jaran sendiri bagiannya 2. Kuda bagiannya 2, pasukan bagiannya 1. Begitu dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Dan ini kita ulang lagi khusus bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita baca di dalam hadis ini penjelasannya. Setelah Allah memberi kemenangan kepada nabi tersebut, maka dikatakan di sini fajama'a al-ghanaimah, maka nabi tersebut mengumpulkan ghanimah. Fajaat mongko teko, yakni maksudipun an-naru geni. Datanglah api. Litakulaha sing api niku wau bakal ngobong ing ghanimah. Falam tat'amha, ning nyatane ghanimah mboten saged kobong. Faqala, kita baca dulu nanti kita jelaskan. Faqala mongko dawuh sapa nabi, inna sak temene fikum ing sampean ghululan, enek sing korupsi, enek sing delikne, enek sing ngentit. Napa Pak Indro? Ngentit. Ya. Fal yubayyi mongko supaya mbeatni ing ingsun min kulli qabilatin saben-saben kabilah. Rajulun seseorang, falazikot mongko nemplek makplek kelet yadu rajulin tangane seseorang biadihi kantina tangane nabi kala wau. Jadi ghanimah dikumpulkan, setelah dikumpulkan akan dibakar oleh api. Ora kok nabinya nggawa korek, zaman dhisik urung enek korek kaya saiki. Ndak juga menyalakan api dengan batu, tidak. Begitu dikumpulkan otomatis akan terbakar. Tapi nyatanya api datang tidak bisa membakar ghanimah tersebut. Kemudian nabi tersebut mengatakan, ini pasti ada yang ngentit. Tolong masing-masing kabilah mewakili satu orang, diwakili satu orang untuk membaiat saya. Plok. Sampailah pada kabilah yang di situ anak buahnya ngentit, plak, raizawal. Anak buahmu iki sih korupsi. Ayo ngaku, datanglah. Dikatakan di sini, fal yubayyi'ni qabilatuk, kabilahmu kabeh kudu baiat. Pomo kabilah wong 200 utawa wong 2000, cek salaman kabeh. Blok. Ya. Falazikot mongko nemplek utahe klet. Yadu rajulaini, tangane wong lanang loro. Au zalazatin, utawa tangane wong 3. Artinya kerjasama itu 2 orang atau 3 orang. Biadihi kanthi tanganipun nabi kala wau. Faqala mongko nabi menika dawuh, fikum al-ghulul, sampeyan sing delikne. Faja'u mongko teka wong 3 niku wau biroksin kanthi ndas. Misli roksi baqaratin, padha karo ndase sapi. Nyun sewu minaz zahabi, wujude saking emas. Bobote pira Pak Indro? Sak ndas sapi nyatane lek regane ora usah takon aku. Lah nyapa? Aku jelas urung tau duwe ngono kuwi. Dadi lek ditakoni jelas ora iso memprediksi. Ya. Faja'u mongko teka sapa wong 3 niku wau biroksin kanthi ndas. Misli roksi baqaratin, padha karo ndase sapi, minaz zahabi, wujude saking emas. Fawadha mongko ndelehaken ndas niku wau dateng ghanimah. Faja'atin nar, mongko teka apa sing jenenge geni. Faakalatha, mongko ngobong ubuk-ubuk sampai entek. Apa ora iman menikalah syariate nabi zaman kala wau.
Ya. Falam takhila mongko ora halal al ghanaimu ghanimah. Apa tadi ghanimah? Harta yang diambil dari orang kafir. Afwan, kok ndak apal piye itu sampean? Diapalne ngono kuwi. Harta yang diambil dari orang kafir bukan afwan ya, kohron. Apa itu kohron? Rebutan sik. Jandon sik. Baru lek menang oleh. Itulah ghanimah. Kita ulang malih. Falam takhilan jeung Nabi dawuh, falam takhila mongko ora halal al ghanaimu ghanimah menika li ahadin kangge sapa ae qablana sadurunge kita. Summa sak banjuri ahalla ngalalaken sapa Allah. Ahalla ngalalaken sapa Allah lana kangge kita al ghanaima ghanimah. Kemudian Allah halalkan ghanimah itu. Lama arikalane ro'a Allah Ta'ala ningali dhofana ing kelemahan kita. Kita niku lemah. Jangankan kok emas, wong telo goreng kadang ngiler ae. Apa meh? Kayak masih sandas sapi bisa. Ya. Sebagian nenek sing arepe poso, nyawang gatot nu kayak perenake ya Allah, malih ra kita poso. Lah nyapa? Suwe ora tau mangan gatot. Ya, Nabi bersabda, kenapa itu dihalalkan? Lamma ra'a dhafana. Adikalane Allah Ta'ala ningali bilih kita menika umat ingkang lemah. Enggak disebutkan tentang dhafana wa ajzana. Fa ahalla mongko ngalalaken ghanimah kala wau sapa Allah lana kangge kita. Ya, artinya di sini bahwa di antara hukum dan syariat itu ada yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Di sana ada syariat yang umum sifatnya, tidak akan berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat, tidak akan berubah. Kenapa? Karena maslahatnya adalah maslahat yang senantiasa, tidak akan pernah usang bersama waktu dan tempat. Seperti misalkan tauhid, seperti pernikahan, seperti banyak hal yang itu semua maslahatnya tidak akan berubah walaupun dengan perubahan waktu dan tempat. Adapun ghanimah termasuk syariat yang bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat. Adapun setelah ini maka hukumnya sudah final, artinya final, tidak menerima perubahan, bahwa untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghanimah itu dihalalkan sebagai wujud rahmat Allah Ta'ala bagi umat ini. Muttafaqun alaih. Al-khalifat, tadi dikatakan al-khalifat. Apa itu al-khalifat? Bi fathil kha'i, kantitipun fathah kha'ipun kha. Al-mu'jamati ingkang bertitik, lek tanpa titik jenenge ha. Nggih. Wa kasri lan dipun kasrah alami lamipun. Inilah penjelasan para ulama dan perhatian para ulama ahli hadis kepada mereka-mereka seperti kita yang datang belakangan. Jamu khalifatin, bentuk jamak saking khalifah. Wa hiya sing diarani al khalifah iku annaqatu al hamilu, unta babon sing meteng. Itulah al khalifah. Gharibul hadis, kata-kata sulit wonten ing hadis menika. Nabiyun, nabi ingkang kamaksud sinten? Yusa ibn Nun. Nabi Yusa bin Nun. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dasare napa? Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dawuh Rasulullah al hadis sahih, inna syamsa sak temen jenenge srengenge iku lam tuhbas, ndak pernah tertahan ala basyarin atas seorang pun illa kejaba liyusa'a kangge Nabiullah Yusa layali beberapa malam saro ila Baitul Maqdis, perjalanan piyambake dateng Baitul Maqdis.
Bukan hanya sekedar 1 jam 2 jam, tapi matahari itu ditahan sampai beberapa malam. Ya, dan tentunya itu adalah mukjizat bagi Yusha bin Nun. Bud yutlaku alal farji. Kalimat bud di sini yutlaku dipun mutlakaken alal farji ing atase farji. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Apa maknanya? Di farji salah satu dari kalian bernilaikan sedekah. Artinya dalam pernikahan. Yutlaku alal farji wan nikahi wal jima, dipun mutlakaken atas farji, atas nikah, atas jima. Yabni biha yadkhulu biha. Dukhul, ya. Yang dimaksudkan dukhul bukan sekedar masuk rumah, yang dimaksudkan dukhul bukan sekedar masuk kamar, bukan, tapi lebih khusus dari itu. Paham ya? Langsung mesem berarti ya paham. Pak Indro rung patek paham kira-kira. Putrane. Kita terusaken. Nah. Yat amha lam yadzuk ta'maha. Urung tau ngri lam tat amha lam tadzuk ta'maha. Ya, urung rasane rasane. Ghululan al-khiyanatu fil ghanimah. Ghulul adalah al-khiyanah, khianat fil ghanimah ing dalam ghanimah. Fiqhul hadis, pelajaran ingkang kapundhut saking hadis menika. Sepindah syahwatud dunya, syahwat dunya iku tad'u an-nafsa. Iso nyeret ing jiwa ilal hala'i wa mahabbatil baqa'. Cinta untuk tetap di dunia. Makanya di antara lagu mereka adalah panjang umurnya, panjang umur dan seterusnya. Orang apabila cinta dunia, maka mereka ingin selalu hidup berjaya dan lama di dunia. Walidzalika krana menika naha nglarang sapa Yusha qaumahu ing qaume anitibaihi ngikuti panjenengane ala ahadin ing atase sapa wae hadhihi al ahwal ala ahadi hadhil ahwal sing kondisine seperti salah satu dari kondisi-kondisi yang 3 tersebut. Karena apa yang disebutkan adalah mereka yang tersibukkan pikirannya dengan dunia. Ya. Maka orang yang demikian tidak patut untuk ikut berperang. Kenapa? Karena mereka pastinya iman-iman. Boleh bu aku tak tinggal budal, bojoku dadi rondo, ge urung tak kapak. Sing sitak ya ngono. Ayo aku lek mati, omahku urung tak pasang piyake. Terus anak-anakku karo bojoku piye? Terus sing sitak ya ngono. Lah iya. Lek ku powe ngene ram, engko gek sanoke lair mak cawoprat nyawa tenanan tawane super beh jan gek aku urung sempat ningali. Nah, jadi orang-orang semacam ini akan terganggu pikirannya dan terhalu dengan masalah dunia. Makanya Yusha bin Nun melarang mereka itu untuk ikut perang. Wallahu ta'ala a'lam. Li'anna ashabah yakununa muta'alliqin nufus. Sebab li'anna krana ashabah hati yang sing kondisine mekaten yakununa kondisinipun muta'alliqin nufus. Hatinya akan tergantung bihadil asbab dengan sebab-sebab iki. Sing satu mikir wedhuse, sing siji mikir omahe, sing telu mikir bojone. Fatadzuhu mongko bakal lemah napa azaimuhum tekatipun. Wa tafturulan bakal loyo raghabatuhum semangatipun fil jihadi ing dalam jihad wa syahadati lan gayuh mati syahid. Iman-iman bojo kurung tak rasane, iman-iman cemplik kurung tak sawang, iman-iman omahku kurung tak finishing. Kok finishing piye rung diunggahne kok finishing. Wallahu taala. Sudah waktunya Isya belum? Hah? Silahkan adzan dulu, kita teruskan setelah adzan. Insyaallah. Kita teruskan.
Ingkang nomor kali al umurul hammah, perkara-perkara sing penting. La yang bagi boten patut antufawwadha dipun serahaken siasatuha. Ngatur perkara-perkara penting kala wau illa kejaba lihazimin. Tiyang sing gadah tekad farigul bali sing pikirane kosong. Kok perkara penting diururi wong sing nyuwun sewu. Obah ora patek iso ngentut mergo penggaene sangke akeh. Ya ora karu-karuanmu. Perkara yang penting yang ngurus harus profesional, punya minat, punya bakat, dan ia longgar. Kenapa? Perkara penting harus fokus. Termasuk jihad itu penting, nomor penting sekali, sangat penting. Sakit kepentingannya Rasulullah SAW ketika mengungkapkan tentang jihad, wa dzirwatu sanamiha. Apa itu dzirwah? Paling ujung. Sanam itu sudah paling tinggi loh ya. Sanam itu kan puno. Puno itu kan tertinggi. Apalagi puno sapi berenggolo, payo goleng. Daun. Nah itu dzirwah itu pada puncaknya. Itulah jihad. Dari semua kepentingan, maka jihad adalah yang terpentingnya. Sehingga mereka yang terjun di bidangnya harus benar-benar longgar, harus benar-benar fokus, ya. Tidak boleh wong sing pikirane mobat mabit untuk ikut serta di dalamnya. Ya. Demikian. Wallahu taala a'lam. Walidzalik krono menika kana ana maksudun nabi, tujuanipun nabi kala wau ya tafarrughuhum minal awaik. Tafarrughuhum ya longgarnya mereka, kosongnya mereka minal awaik, dari penghalang-penghalang konsentrasi. Awaik jamu aik. Aik adalah ma ya'uqu ma yahulu baina asy-syai' wa ghairihi. Wal asghalan kesibukan liyuk bilu supaya madep mantep. Akbala yuk bilu ora madep tok ning mantep barang. Madep mantep karep alal jihad ing antase jihad biniyatin sadiqatin. Kanthi niat itu apa toh? Tekad sadiqah wa azmin jazimin. Ya, kalau mereka yang berpotensi pikirannya tersibukkan dengan apa yang tersebutkan tiga tadi, maka untuk tekadnya pol, ya itu adalah sulit untuk didapatkan. Ya, demikian. Dan dikiaskan kepadanya perkara-perkara yang penting yang itu menyangkut hajat kebutuhan kaum muslimin secara umum. Wallahu ta'ala a'lam. Ingkang salajengipun yang bagi sepatutipun kifayatul mujahidina umurad dunya liyatafarragu lil jihadi bisiddiqin. Yang bagi sepatute kifayatu cukupi al mujahidina para mujahid umurad dunya saking perkara-perkara dunya. Kenapa? Liyatafarragu supaya iso konsentrasi lil jihadi kanthi jihad bisidkin kanthi sak benere. Ya. Demikian. Artinya mereka adalah orang-orang yang mampu. Karena jihad itu perlu modal. Di samping modal meninggalkan sesuatu yang cukup untuk siapa? Keluarganya. Ya. Makanya mereka patut di dalam syariat Islam mendapatkan apa ketika mereka mendapatkan kemenangan? Mendapatkan ghanimah karena mereka punya modal. Nah, tadi lupa untuk saya sampaikan. Adapun faid maka alokasinya bukan kepada para muqatilin. Sebagaimana disebutkan Allah Ta'ala di sebagian ayatnya, wa ma afa'allahu
Di dalam surat Al-Hasr, wa ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli. Lillah lan rasul itu satu bagian, walidil kurba kerabat, wal yatama anak-anak yatim, wal masakin orang-orang miskin, wa fi sabilillahi, terus wa fi sabilillah, wa fi sabilillahi wa bani sabil. Saya ulang, coba siapa yang baca ayatnya? Syekh Ulum. I'lamu anna wa ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasuli walidil qurba. Lillah wa rasul itu satu bagian ya. Allah dan Rasul itu satu bagian. Terus walidil qurba wal yatama wal masakin wa fi wa bin sabil titik. Baik. Inilah. Jadi fai itu dibagi khamsatul akhmas. 5 kali per 5 berarti dibagi 5. 1/5 adalah lillahi walir rasul. Allah dan Rasul satu bagian. Kemudian lidzil kurba kerabat Rasulullah. Wal yatama anak-anak yatim. Wal masakin dan orang-orang miskin. Wa fi sabilillah dan fi sabilillah. Hah? Wa bani sabil ya. Wa bani sabil dan ibnu sabil. Inilah siapa? Mereka yang berhak mendapatkan fai. Ya. Adapun muqatilin tidak mendapatkan. Kenapa demikian? Diteruskan ayatnya. Wa bani sabil kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Coba perhatikan ayat ini. Kai supaya la yakun ana dulatan, harta itu megur muter bainal aghniya minkum, antara orang kaya saja. Dan ini yang membedakan harta fai dengan harta ghanimah. Ghanimah itu untuk orang-orang kaya. Lho kok ngono Ustaz? Lah sing iso budal perang lek wong sugih, Abu Musa Al-Asy'ari ora iso budal perang. Kenapa? Wong kendaraan ora duwe. Ya. Sebagian disebutkan dalam surat At-Taubah. Wa ala bala alal ladina la yajiduna. Gimana ayatnya? Tawallaw wa ayunuhum Mada sih? Anak nasi itu orang yang nggak bawa HP itu nikmat. Saya tadi lupa nggak bawa HP itu nikmat. Nggak mikir apa-apa belas. sing mumet kira-kira sing arepe telepon. Mungkin nandi. Gimana ayatnya Ustaz? Wala alal ladina la yajiduna wala alal ladina ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dami hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Jadi ini yang membedakan antara ghanimah dan harta fai. Bahwa harta ghanimah itu khusus untuk muqatilin yang Allah sebutkan kaila takuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Bahwa pasukan yang ikut dalam peperangan itu orang kaya. Ya. Longgar banget gitu loh. Adapun harta fai untuk mereka-mereka yang tidak ikut berperang. Ya. Allah Rasul, kerabat Rasulullah SAW. Kemudian yatama, anak yatim. Ya, kemudian masakin, miskin. Kemudian wabnu sabil. Siapa itu ibnu sabil? Orang yang terhalangi dari hartanya. Misalkan omahe Papua, HP orang gowo, ATM orang gowo, dompetnya kecopetan pisan. Kayak ditakoni alamat omahe ora kelingan. Nah, alamat omahe kelingan no gampang. Lapor kantor polisi, sakniki Facebook, sakniki dan mudah toh. Maka kita ulang lagi, itulah ibnu sabil. Orang yang terhalangi dari untuk memanfaatkan hartanya, walaupun dia aslinya wong sugih bereke, tapi lah ibnu sabil tetap berhak untuk mendapatkan harta fai, tetap berhak mendapatkan zakat agar dia kembali kepada hartanya dan menjadi orang yang memiliki keterlibatan dalam menyumbang kemaslahatan umum. Kita teruskan. Jadi kita ulang,
perbedaan harta fai' dan harta ghanimah dari segi alokasinya juga. Demikian juga perbedaan di antara keduanya dari segi sebabnya. Kalau al-fai' sebabnya adalah afwan tanpa perang. Kalau ghanimah sebabnya adalah kohron dengan perang. Alokasinya harta fai' untuk orang-orang lemah, orang-orang miskin, anak-anak yatim, ibnu sabil, ya. Demikian dan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ghanimah adalah untuk muqatilin. Nah, kita teruskan. Masya Allah. Amrul jamadat, ya, amrul jamadat, perkarane al jamadat, ya, benda-benda. Amrun taskhirin, amru taskhirin wa takwinin. Perintah kepada semacam matahari, semacam rembulan, itu adalah amru taskhirin wa takwinin. Perintah dari Allah berupa penundukan, wa taskhirin wa takwinin, dan perintah dari Allah Ta'ala merupakan perwujudan. Artinya apa? Bukan amru taklif, bukan taklif. Perintah kepada manusia adalah taklif. Perintah kepada kepada matahari, kepada rembulan, kepada gunung-gunung, itu adalah amru taskhir, perintah, yaitu penundukan. Wa amrul uqala adalah adapun perintah kepada orang yang berakal, amru taklif. Ini perbedaan dari dua perintah itu. Perintah dari Allah Ta'ala apabila audiennya adalah matahari, rembulan, itu memang taskhir, Allah tundukkan. Bedanya apabila perintah diarahkan kepada mukallaf, jin dan manusia, maka perintah tersebut kategorinya adalah taklif, yaitu beban, karena mereka diperintahkan untuk melaksanakannya. Yang kedua, yang selanjutnya, ya. Subutul mu'jizat lil anbiya alaihimus salatu wassalam. Adanya mukjizat bagi para nabi, termasuk diantaranya adalah mukjizat Allah Ta'ala berikan kepada Nabiullah Yusha bin Nun. Apa mukjizatnya Syekh Ulum? Apa mukjizatnya Syekh Ulum? Ditahannya matahari. Nah, sehingga ia tidak tenggelam sampai Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada Nabiullah Yusha bin Nun. Ingkang selanjutnya pun, kana amin alamati qabulil ghanaim wa adami wujudi al-ghulul fiha. Kana ono min alamati qabuli al-ghanimah, tanda dipun trimani ghanimah, wa adami wujudil ghulul, lan ora eneke pengkorupsi fiha ing dalam ghanimah, anta tialek teko narun geni minas samai saking langit, fatakuluha sehingga ngobong ghanimah niku wau. Wa hadza fi ma madha, ingat menika sedaya di dalam umat terdahulu. Walakin tetapi ini fil Islam, ing dalam Islam umat Muhammad sallallahu abaha marengaken ngolehaken ngizinaken sapa Allah li ummati Muhammadin kangge umat Muhammad al-ghanaima ghanimah. Adapun umat Muhammad maka Allah halalkan ghanimah. Wa kana lan ono hadza menika iku min khususiyatihi, kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duna al-umamis sabiqah, bukan untuk umat-umat terdahulu. Dan kekhususan bagi Rasulullah juga adalah merupakan kekhususan bagi umatnya, karena Rasulullah SAW mengaplikasikan kekhususan tersebut bersama audiennya siapa? Para sahabat. Dan adalah para sahabat bersama siapa yang lain? Para tabi'in. Para tabi'in bersama siapa? Para tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Artinya halalnya ghanimah itu adalah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Kita teruskan. Satara Allah Ta'ala nutup-tutupi hadil umat menika. Wa kharahimaha, lan Allah Ta'ala paring rahmat.
bi khilafi beda karo al umami sabiqah umat dhisik. Pakat mongko yakti temen kana ana man yaf'alu gululun man wong sing yaf'alu nglakoni gululun ya yaf'alu gululun aw maksiyatun yufaddihuhu Allah. Jadi pelaku khianat, korupsi, pelaku maksiat itu diulehni langsung karo Allah Ta'ala. Ya, falillahil hamdu wal minnah. Segala puji bagi Allah dan nikmat alal islami was sunnah, atas nikmat Islam yang demikian mudahnya dan nikmat sunnah yang begitu jelasnya. Jadi umat ini Allah Ta'ala tutupi. Ingat, ketika Allah Ta'ala menutupi bukan berarti Allah lalai. Ketika Allah menutupi itu maknanya Allah memberi kesempatan. Cek awake dhewe niku sadar, cek awake dhewe niku balik. Ya, demikian. Wallahu Ta'ala alam. Termasuk yang korupsi. Ya, bagaimana hukuman bagi orang yang korupsi? Ya mereka mengembalikan. Ya, karena tidak setiap orang kok mampu untuk bisa amanah. Kira-kira sing delok niku ya kendelala, omonge keluar-keluar, jajal dipasrai, kira-kira luwih nemen lek korupsi. Angel. Mulane nyuwun sewu, kula teng pondok niku ora tau, rawani aku nyekel duit. Bahaya. Ya. Demikian. Wallahu Ta'ala a'lam. Ya. Demikian. Artinya jangan sampailah kita merendahkan serendah-rendahnya kepada orang yang melakukan itu. Ya, didoakan. Kemudian bagaimana cara ia taubat? Mengembalikan kerugian atau yang ia menjadi sebabnya dari keuangan negara, atau mengembalikan apa yang telah ia curi dari keuangan negara tersebut, dikembalikan. Wallahu Ta'ala a'lam. Karena dia adalah seorang amanah. Wallahu Ta'ala a'lam. Falillahil hamdu wal minnah 'alal islami was sunnah. Yang terakhir, mu'aqabatul jamaah bi fi'li sufahaihim. Mu'aqabah, terhukumnya al-jamaah semuanya bi fi'li sufahaihim, sementara sebabnya hanya perbuatan segelintir orang. Ya. Lidzalik karena kenono menika kana ana min du'ail mukminin, termasuk di antara doanya kaum mukminin, wala tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna. Wala tu'akhidna ya Allah, jangan sampai engkau menghukum kami, mengazab kami bima fa'ala sufaha, dengan sebab apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak ngerti minna dari kami. Di sini faedah kepada kita pentingnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, lebih-lebih lagi ketika mungkar dilakukan. Lebih-lebih lagi ketika ma'ruf ditinggalkan. Maka wajib untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar tersebut. Ingat, amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah tumbal keselamatan dan keberadaan keamanan bagi setiap negeri. Nabi SAW sampai kabarkan tentang perumpamaan apabila ditinggalkannya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ketika mereka berlayar dan perahu itu dibagi menjadi dua, sebagian di atas, sebagian di bawah. Yang di bawah ketika membutuhkan air, dia naik dulu ke atas baru mengambil air. Lalu mereka berpikirnya mau berpikir cekak saja, mau berpikir instan saja. Kan kita paling dekat dengan air, ngapain kita naik ke atas? Yuk kita lubangi saja, kita sedot langsung dari bawah. Apa yang akan terjadi ketika itu dibiarkan? Apa yang akan terjadi ketika mereka dibiarkan melubangi dari bawah? Apa yang akan terjadi? Betul, mereka akan mendapatkan air langsung. Tapi bukan hanya sekedar air yang akan mereka dapatkan. Kemudaratan yang lebih besar daripada manfaat yang mereka inginkan. Hidup itu memang harus ada usaha. Bahkan nikmat hidup itu tidak akan terasa lega kecuali ketika seorang itu berusaha. Adapun keinginan instan itu demi Allah tidak akan membawa kepada kenikmatan, adanya adalah kepada petaka.
Nabi sabdakan, seandainya mereka biarkan, ini saya akan tenggelam dan semuanya akan tenggelam. Dan itulah perumpamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar semampunya, sesuai dengan kapasitas masing-masing, maka negeri ini akan terjaga, masyarakat kita akan terjaga, bumi kita akan terjaga. Perhatikan firman Allah Ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah akan azab dan petaka siksa yang merata, yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja. Bahkan yang pelaku tidak melakukan kezaliman juga akan merasakan azab ketika semuanya diam dan tidak berkiprah, tidak berandil sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk meminimalisir kemungkaran yang ada. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.